Yang pertama adalah keputusasaan. Keputusasaan ini merupakan kondisi subjektif. Kondisi subjektif yang dimaksud adalah kondisi ini hanya bisa dirasakan oleh seorang individu itu saja, yang ditandai dengan individu ini memandang hanya ada sedikit bahkan tidak ada alternatif atas pilihan-pilihan pribadi yang tidak mampu untuk memobilisasi energi demi kepentingan sendiri. Penyebabnya ada banyak. Yang pertama itu seperti perasaan terbuang, baik itu merasa terbuang dari lingkungan sosial, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga dan teman, adanya penurunan kondisi fisiologis atau kondisi normal tubuh, adanya perasaan kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, adanya kehilangan kepercayaan jangka panjang yang tidak mampu ditoleransi dan diatasi oleh individu, adanya stres jangka panjang yang tidak diatasi dari awal, dan juga adanya pembatasan aktivitas jangka panjang. Baiklah, sekarang yaitu materi faktor predisposisi. Jadi untuk faktor predisposisi ada faktor biologis, yaitu riwayat keluarga menderita depresi, status nutrisi, status kesehatan secara umum, pembatasan aktivitas jangka panjang. Kemudian yang psikologisnya stres jangka panjang, rehidrasi mental, kemampuan komunikasi verbal kurang, pengalaman masa lalu kurang menyenangkan, konsep diri kurang baik. Sosial kulturalnya yaitu perpisahan dengan anggota keluarga, kegagalan mencapai tugas perkembangan, pendidikan, pekerjaan. Untuk faktor predisposisinya yaitu agama dan keyakinan, keikutsertaan dalam kelompok sering mengalami penolakan. Faktor presipitasi itu ada faktor biologis, itu ada penurunan kondisi fisiologis, lalu ada pembatasan aktivitas akibat penyakit kronis selama 6 bulan terakhir, status nutrisi, lalu ada status kesehatan secara umum. Lalu ada faktor presipitasi atau secara psikologis, itu pertama mengalami stres psikologis dalam 6 bulan terakhir, yang kedua adanya perasaan terisolasi atau terbuang dari lingkungannya. Yang ketiga menjatuhkan atau merendahkan kondisi fisik, lalu mempunyai IQ yang rendah, moralnya itu melanggar norma dan nilai yang di masyarakat. Kepribadiannya itu seperti menghindar, pengalamannya itu tidak menyenangkan. Lalu ada faktor presipitasi secara sosial budaya, itu adanya hambatan pelaksanaan interaksi sosial. Yang kedua, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, kehilangan kepercayaan pada nilai penting, dan kurang dukungan sosial. Lalu juga ada putus sekolah dan pemutusan hubungan kerja. Baiklah, selanjutnya ada origin, yaitu internal, persepsi klien yang tidak baik mengenai dirinya sendiri. Kemudian ada yang eksternal, keluarga dan masyarakat kurang mendukung atau mengakui keberadaannya yang sekarang terkait dengan perubahan fisik dan perannya. Kemudian ada penilaian terhadap stresor, yaitu ada kognitif, ya, ada ambivalensi bingung, ada fokus perhatian menyempit, ada blocking, ada mimpi buruk, ada ketidakpastian, ada sulit memberi keputusan, dan pandangan suram dan menyempit. Yang pertama ada penilaian terhadap stresor, yaitu kognitif, penurunan respon terhadap stimulus atau efek datar hingga tumpul, kurang optimis untuk hidup, merasa sedih, merasa bersalah dan bingung. Yaitu ada apatis dan kadang pasif, merasa kesepian, kesal, dan merasa gagal. Yang kedua ada penilaian terhadap stresor secara fisiologis, yaitu menutup mata, penurunan selera makan, perubahan denyut jantung dan frekuensi pernapasan, muka tegang, dada berdebar-debar, dan keluar keringat dingin, gangguan pada pola tidur, penurunan atau peningkatan tidur. Baiklah, selanjutnya penilaian terhadap stresor secara fisiologis. Yang pertama, kelemahan atau keletihan, pusing atau sakit kepala, badan terasa lesu, mual dan muntah, kurang nafsu makan atau makan dan minum secara berlebihan, penurunan dan peningkatan berat badan, serta konstipasi, diare. Kemudian ada penilaian terhadap stresor secara perilaku. Yang pertama itu kurang keterlibatan dalam asuhan, pasif terhadap apa yang dilakukan perawat, kurang inisiatif atau menarik diri, meninggalkan orang yang mengajak berbicara, menghindari kontak mata, dan mudah menangis. Selanjutnya, penilaian terhadap stresor secara sosial. Pertama, penurunan pengungkapan secara verbal. Kedua, isolasi sosial. Tiga, ketidakpedulian terhadap orang lain.
keempat isyarat verbal, kelima partisipasi sosial kurang. Dan selanjutnya itu mekanisme coping secara konstruktif. Melakukan perubahan perilaku yang menurunkan keputusan, beradaptasi dengan lingkungan, membangun kepercayaan diri dan bersikap optimis, memanfaatkan dukungan keluarga atau orang terdekat, serta fokus dalam masalah. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme coping secara destruktif, yaitu yang pertama ada menghindar, yang kedua ada mengamuk, yang ketiga ada penggunaan zat, yang keempat adalah tidak mampu menyesuaikan atau tidak mampu beradaptasi. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan, yaitu keputusasaan, di mana keputusasaan adalah kondisi yang menentang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya alternatif pemecah pada masalah yang dihadapi. Penyebabnya yaitu ada stres jangka panjang, ada yang kedua ada penurunan kondisi fisiologis, yang ketiga ada kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, terus ada kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai penting. Lalu yang kelima ada pembatasan aktivitas jangka panjang, yang keenam itu adanya pengasingan. Selain itu ada gejala dan tanda mayornya, yang untuk subjektifnya itu adalah mengungkapkan keputusasaan, yang objektifnya adalah berperilaku pasif. Lalu ada gejala dan tanda mayor, yang subjektifnya yaitu sulit tidur, yang kedua ada selera makannya menurun. Lalu yang untuk objektif dari gejala dan tanda minor yaitu ada afek datar, kurang inisiatif, meningkatkan lawan bicara, kurang lambat dalam aktivitas perawatan, mengangkat bahu sebagai respon pada lawan bicara. Lalu ada kondisi klinis yang terkait, ada penyakit kronis dan yang kedua ada penyakit terminal, lalu yang ketiga ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya adalah tujuan dan kriteria hasil dari diagnosa keputusasaan, yaitu harapan. Harapan adalah ketersediaan alternatif pemecahan pada masalah yang dihadapi dengan ekspektasi meningkat. Kriteria hasilnya yaitu keterlibatan dalam aktivitas perawatan, selera makan, inisiatif, minat komunikasi verbal, verbalisasi keputusasaan, perilaku pasif, afek datar, mengangkat bahu saat bicara, dan pola tidur. Selanjutnya adalah intervensi dari diagnosa keputusasaan, yaitu adalah dukungan emosional. Dengan observasi yang pertama, identifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien. Yang kedua, identifikasi hal yang telah memicu emosi. Lalu ada intervensi dari terapeutiknya, yaitu fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih. Yang kedua, buat pernyataan sportif atau empati selama fase berduka. Selanjutnya yaitu lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan, yaitu contohnya merangkul atau menepuk-nepuk. Selanjutnya tepat bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas jika perlu. Yang terakhir, kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. Selanjutnya ada edukasi yang dilakukan, yaitu jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu. Yang kedua, anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami, misi, marah, sedih, atau ansietas. Lalu anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respon yang biasa digunakan. Lalu selanjutnya adalah ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi, yaitu rujuk untuk konseling jika perlu. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.